Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Aprilia Winugraha dengan NIM 12030225251 dari kelas 4C Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa kaidah umum qiraat Imam Nafi riwayat Waras. Yang pertama, ada kaidah tentang silah mim jamak. Kemudian yang kedua tentang mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Yang ketiga nakal, dan yang terakhir adalah taklil. Baik, langsung saja simak penjelasan saya selanjutnya. Baik, yang pertama ada kaidah tentang silah mim jamak. Dalam riwayat Waras, silah mim jamak ini berlaku apabila setelahnya ada huruf hamzah qata'. Hamzah qata' adalah hamzah yang bisa dibaca. Maka cara membacanya yakni dengan dipanjangkan sebanyak 3 alif atau 6 harokat. Karena posisinya berubah menjadi mad jaiz munfasil. Contohnya terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 6. Pada lafaz alaihim a'anzartahum. Bismillahirrahmanirrahim. Alaihimu anzartahum. Nah, pada kata alaihim, lafaz alaihim, di sana terdapat silah mim jamak, yakni dhamirnya jamak, alaihim, pada kata him. Kemudian setelah kata him ada hamzah qata' pada kata a'anzartahum. Maka lafaz alaihim dipanjangkan sebanyak 3 alif berupa 6 harokat. Kemudian pada kata a'anzartahum, di sana juga berlaku kaidah tentang hamzatain dalam satu kalimat, yakni ada 2 hamzah dalam satu kalimat, maka ditashilkan pada hamzah yang kedua. Maka cara bacanya tadi kita ulangi lagi. Alaihimu anzartahum. Nah, alaihimu anzartahum. Nah, tashil pada hamzah kedua pada kata anzartahum. Jadi hamzah yang keduanya itu ditashilkan. Kaidah yang kedua adalah tentang mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Dalam riwayat Waras ini, mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil ini dibaca sebanyak 3 alif atau 6 harokat. Termasuk juga pada lafaz ana. Contoh dari mad wajib mutasil dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 5, yakni pada lafaz ulaika. Bacaannya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudan min rabbihim. Lafaz ulaika, huruf matnya dibaca sebanyak 6 harokat. Huruf mad wajib mutasil adalah huruf mat sebelum hamzah yang terdapat dalam satu kalimat. Kemudian contoh lain ada pada ayat selanjutnya pada kata sawaun. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Lafaz sawa dibaca sebanyak 3 alif atau 6 harokat. Kemudian untuk contoh mad jaiz munfasil terdapat pada ayat selanjutnya, yakni ayat 7 pada lafaz wa ala absarihim. Bacaannya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala absarihim. Nah, kata ala dipanjangkan sebanyak 6 harokat. Mad jaiz munfasil ini adalah huruf mad sebelum hamzah
yang terdapat dalam dua kata. Kemudian untuk contoh mat pada kata ana itu terdapat dalam Quran surah Yusuf ayat 45, yakni yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladzi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum. Nah, lafaz ana di sana dipanjangkan sebanyak 6 harokat. Tapi kecuali pada lafaz ana tersebut setelah kata ana itu huruf hamzanya berharokat kasroh, maka tidak berlaku kaidah ini. Contohnya terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 188 yang berbunyi In ana illa nazir. Nah, lafaz ana di sini tidak dibaca 6 harokat karena setelah lafaz ana itu huruf hamzanya berharokat kasroh, maka dibacanya seperti biasa saja. Kaidah yang ketiga adalah tentang nakal. Nakal yakni memindahkan harokat hamzah kepada baris sukun sebelumnya. Penjelasannya adalah apabila ada hamzah kotok, kemudian huruf sebelum hamzah tersebut berharokat sukun, maka dibaca nakal, yakni dengan memindahkan harokat hamzah tersebut kepada huruf sukun sebelumnya. Contohnya terdapat pada kata man amana. Huruf hamzah, harokat hamzah di sini dipindahkan ke huruf sukun sebelumnya, yakni pada huruf nun sukun. Jadi bacaannya menjadi mana-mana. Kemudian bisa juga pada lafaz azabun alim, di huruf harokat hamzanya dipindahkan kepada huruf sukun sebelumnya menjadi azabun alim. Kemudian contoh selanjutnya pada kata qad aflaha dibaca menjadi qad aflaha. Kemudian contoh berikutnya pada kata al-akhirah dibaca menjadi al-akhirah. Contoh selanjutnya pada kata al-iman dibaca menjadi al-iman. Kemudian kaidah yang terakhir adalah tentang taklil atau imalah sughra. Taklil atau imalah sughra ini adalah membaca sebuah huruf dengan memiringkan sedikit harokat fathahnya, sehingga cara membaca taklil ini mirip dengan penyebutan vokal e. Taklil ini terbagi menjadi dua, yakni yang pertama setiap lafaz yang ujungnya berupa ya asli, maka ada dua versi membacanya, yakni boleh dibaca dengan taklil atau juga boleh dibaca dengan fathah. Contoh katanya yaitu kata Musa, itu boleh dibaca dengan fathah, dan selanjutnya boleh dibaca dengan taklil menjadi Musa. Kemudian untuk kata Isa itu dibaca dengan fathah, dan jika dibaca dengan taklil menjadi Isa. Selanjutnya macam yang kedua yaitu apabila sebelum huruf terakhir itu adalah huruf ro, maka wajib untuk dibaca dengan taklil. Contoh katanya yaitu pada kata lil yusra harus dibaca taklil menjadi lil yusra. Kemudian kata busyra dibaca taklil menjadi busyra. Kemudian kata az-zikra dibaca taklil menjadi az-zikra. Toyib, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Syukran ala ihtimamikum, afan ala kulli hal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.